Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Cahyo Nur Alam. Saya dari PKOB 25. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum berenang. Yang pertama, kita harus tahu seberapa dalam kolam yang akan kita gunakan. Yang kedua, memperhatikan apakah ada alat-alat keselamatan di sekitar kolam renang. Yang ketiga, jangan pernah berenang sendirian. Disarankan untuk membawa setidaknya satu orang teman. Yang keempat, lakukan pemanasan dan peregangan secara merata dari atas kepala hingga ujung kaki untuk mencegah terjadinya kram dan cedera, juga supaya otot kita tidak kaku sehingga terhindar dari kram dan cedera. Yang kelima, jangan berlari di tepian kolam kecuali dalam keadaan darurat seperti ingin menolong teman atau yang lain. Kenapa tidak boleh? Karena tepian kolam saat basah itu sangat licin dan rentan terpeleset sehingga dapat menyebabkan kepala atau anggota tubuh kita dapat terbentur. Yang keenam, memastikan apakah ada potensi berbahaya seperti kolam yang dalam, tidak ada alat-alat keselamatan, tidak ada lifeguard atau penyelamat. Jika ketiga potensi itu ada di kolam renang, maka tidak disarankan untuk berenang karena terlalu berisiko. Yang ketujuh, jika Anda seorang perenang pemula, jangan pernah sesekali berenang sendirian karena kemungkinan tenggelam itu sangat besar, apalagi di kolam renang yang dalam. Yang kedelapan, apabila kita membawa anak kecil, jangan sampai pandangan kita teralihkan karena anak-anak itu suka berlari-lari sehingga rentan sekali untuk terpeleset kemudian jatuh ke kolam renang. Yang kesembilan, perhatikan jalur renang apabila Anda sedang berenang. Harus mengecek apakah ada orang atau tidak untuk mencegah adanya tabrakan supaya tidak terbentur. Yang terakhir, pelajari cara mengatasi kram saat berenang. Selalu diingat bahwa semua atau setiap orang, baik perenang pemula, perenang normal, maupun perenang atlet profesional itu bisa tenggelam. Karena pada dasarnya kita itu makhluk darat dan air bukan habitat asli kita. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga ketika akan melakukan berenang, baik di kolam yang dalam maupun di kolam yang dangkal. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi yang bisa terjadi kita berenang di kolam renang. Yang pertama, tenggelam. Tenggelam adalah masalah utama bagi semua orang, tidak memandang pemula maupun profesional. Semua orang bisa tenggelam. Biasanya di kolam renang tidak ada pembatas mana yang dangkal dan mana yang dalam. Seharusnya kolam renang itu diberi batasan yang jelas, entah diberi keterangan ataupun sekat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kedua, lantai yang licin. Biasanya tepian kolam itu terbuat dari keramik halus yang dapat menyebabkan lantai licin dikarenakan terkena air dari cipratan atau luapan air kolam. Yang ketiga, keramik pecah. Di kolam renang, terutama di dasar dan sudut kolam, biasanya pecah yang dapat membahayakan perenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip keselamatan dalam berenang. Yang pertama, never swim alone. Seperti namanya, yaitu jangan pernah berenang sendirian. Kita sebagai perenang harus selalu mengajak teman atau buddy system untuk menjadi pengawas entah di kolam renang, di danau maupun di sungai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kenapa demikian? Yang pertama, satu, sebagai bantuan segera. Jika yang berenang cedera atau patah tulang sehingga dapat langsung menghubungi medis untuk mendapatkan pertolongan. Karena ada yang mengawasi kita. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa segera tahu dan segera menolongnya. Yang kedua, kecelakaan dalam berenang itu bisa tanpa suara. Bahkan saat berenang, yang namanya tenggelam itu bisa saja tiba-tiba hilang
dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan orang itu tenggelam. Yang terakhir, kondisi air yang tidak terduga, terutama di sungai dan di danau, itu airnya berarus sehingga harus didampingi oleh yang lebih berpengalaman, tidak seperti di kolam yang airnya tenang dan terlihat jelas ketika berenang. Dan yang terakhir, tahapan metode penyelamatan yang aman. Yang pertama, teknik non kontak. Teknik non kontak adalah teknik menyelamatkan korban tenggelam menggunakan alat bantu dan tidak kontak langsung dengan korban, seperti menggunakan pelampung, tongkat atau kayu, atau melemparkan sesuatu yang bisa mengapung sehingga bisa menolong korban tenggelam. Yang kedua, teknik reach, throw, and go adalah teknik melempar alat penyelamatan seperti pelampung tepat di hadapan korban yang hampir tenggelam. Kemudian yang terakhir, teknik kontak langsung adalah teknik menyelamatkan korban tenggelam secara kontak langsung, yaitu dengan meng-carry korban tenggelam dari tengah ke tepi kolam. Cukup mungkin dari edukasi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maupun kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.